Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Kali ini kita masuk pada tema kedua, udara bersih bagi kesehatan. Subtema kedua, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, kali ini tujuan belajarnya yaitu yang pertama akan menjelaskan hak dan kewajiban warga masyarakat. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis-jenis usaha ekonomi. Yang ketiga, menelaah gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang keempat, mempelajari tanggung jawab dalam sikap bermusyawarah. Yang kelima, menyebutkan jawaban kalimat tanya tentang properti tari. Yuk kita mulai masuk ke pembelajaran kita. Warga masyarakat memiliki hak dan kewajiban. Hak itu yang kita terima, kewajiban itu yang kita lakukan dengan tanggung jawab. Hak yang pertama yaitu mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, seperti pekerjaan menjadi guru, pedagang, menjadi pegawai kantor, dan lain sebagainya. Kemudian hak selanjutnya menikmati lingkungan bersih, menghirup udara segar, menikmati pemandangan yang nampak indah, serta hidup tenang dan damai. Kewajiban warga masyarakat yaitu menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, serta menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Hak dan kewajiban ini mesti kita dapatkan dan kita kerjakan secara seimbang. Tidak mungkin kan kita menikmati lingkungan bersih tetapi kita tidak melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan. Ya. Nah, salah satu tadi hak kita untuk mendapatkan kehidupan yang layak dengan bekerja gitu. Contohnya orang tua kita yang memiliki pekerjaan atau usaha ekonomi, entah itu produsen, konsumen ataupun distributor yang kalau misalnya pedagang gitu ya. Nah, beberapa usaha ekonomi di sini dibagi dua jenis, yang dikelola perorangan dan dikelola sama kelompok. Contohnya yang dikelola perorangan, ada pertanian, perdagangan, jasa maupun industri kecil, itu yang dalam skala kecil. Pertaniannya juga pertanian yang skalanya kecil. Perdagangan juga perdagangan yang skalanya kecil seperti toko kelontong gitu. Ataupun jasa, misalnya jasa pangkas rambut yang skalanya kecil. Dan usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Ada firma, ada CV, ada PT, perseroan terbatas, ada BUMN, badan usaha milik negara yang dikelola sama negara, ada juga BUMD yang dikelola sama daerah gitu, dan ada lagi koperasi. Koperasi di sini juga dibagi lagi, ada konsumsi, simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, serta koperasi serba usaha. Nah, usaha ekonomi yang dikelola kelompok yang termasuk koperasi ini memiliki asas dalam menjalankan usahanya dengan asas kekeluargaan gitu ya. Yuk, selanjutnya nih, kalau lagi bekerja juga jangan sampai kita terlalu lelah ya. Semangatin orang tua kamu, ayah kamu, mama kamu ya untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit pernapasan. Nah, ini beberapa penyakit pernapasan nih, diantaranya adanya emfisema, yaitu paru-parunya bengkak. Ada lagi asma, alergi debu atau suhu. Terus kanker paru-paru, seperti karena kebiasaan merokok. Nah, kalau misalnya ada orang dewasa merokok di sekitar kamu, kamu menjauh ya. Jangan sampai menjadi perokok pasif gitu. Ada lagi TBC atau tuberkulosis karena bakteri. Ada lagi bronkitis menghasilkan lendir serta influenza yang karena virus. Penyakit pernapasan lainnya ada lagi pneumonia dan yang lagi ngetren sekarang itu COVID-19. Nah, eh, ketika penyakit asma menyerang penderita, misalnya Pak Guru bahas dulu penyakit asma yang uh, yang harus dilakukan adalah menggunakan inhaler itu, maupun kalau misalnya sudah parah mesti dibawa ke rumah sakit. Nah, faktor penyebab gangguan pernapasan ada yang pertama adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan itu karena fisik.
seperti bayi yang lahir prematur gitu. Nah, bayi yang prematur ada yang memiliki gangguan pernapasan. Ya, terus juga ada lagi faktor penyakit. Ini yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan yang kotor dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, lingkungan yang kita jaga harus dijaga bersama-sama, jangan cuma sendirian gitu. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat ada nih beberapa keputusan yang mesti kita ambil itu dengan cara musyawarah ya, ataupun dengan cara berdiskusi bersama gitu ya. Nah, misalnya nih untuk menentukan ketua RT gitu kan, ada yang menggunakan cara musyawarah ataupun uh, dalam suatu lingkup RT atau RW mau bikin kegiatan lomba 17 Agustus gitu kan, mesti musyawarah. Karena di dalam musyawarah dapat nilai-nilai yang sangat penting seperti nilai kebersamaan, nilai kebebasan mengemukakan pendapat, nilai menghargai pendapat orang lain, kemudian nilai jiwa besar dan serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Itu nilai-nilai yang terdapat pada musyawarah. Adapun ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain yaitu sesuai dengan kepentingan bersama. Misalnya nggak mungkin nih ada musyawarah yang keputusannya karena mementingkan satu orang gitu. Terus ciri musyawarah yang mufakat itu usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Ketiga, dalam musyawarah yang mufakat, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang keempat, pembicaraan harus diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Ya, contoh kegiatan musyawarah yang ada di sekolah, misalnya nih kamu disuruh guru kamu untuk melakukan peragaan karya tari gitu kan. Coba diskusikan, musyawarahkan bersama dengan teman-teman kamu satu kelompok. Nah, ngomong-ngomong tentang tari, di sini ada properti tari ya. Banyak tarian yang menggunakan properti. Salah satu jenis tarian yang menggunakan properti adalah tari topeng. Tentu ya, sesuai dengan namanya, tari topeng yang menggunakan topeng. Ya, masa tari topeng menggunakan piring kan nggak mungkin ya. Ya, mungkin kalau kamu mau modifikasi tariannya, memodifikasi tarian juga bisa juga. Oke, nah di sini Pak Guru punya pertanyaan. Boleh kamu jawab di kolom komentar ya. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan properti tari? Lalu benda apa yang dapat digunakan menjadi properti tari? Apa yang menjadi dasar pemilihan benda itu digunakan sebagai properti tari? Apa fungsi properti tari? Oke, bisa kamu jawab ya di kolom komentar. Misalnya ini maksudnya, Pak yang nomor 3 kayaknya saya agak kebingungan Pak. Apa dasar pemilihan suatu benda tersebut digunakan sebagai properti tari? Misalnya nih tadi nih tari topeng. Kenapa sih yang menjadi dasar pilihan si topeng menjadi properti tari? Ya, apakah karena memang tarian topeng yang mesti menggunakan topeng atau memang sudah aturannya atau seperti apa? Oke? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.